Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 1 yang judul babnya adalah Bangga Menjadi Anak Indonesia. Pada video sebelumnya kita telah mendiskusikan hal-hal yang membuat kita bangga menjadi anak Indonesia dari tempat lahir hingga bahasa. Bagi kamu yang belum nonton video pertamanya, kamu bisa lihat di deskripsi dan dipelajari dulu. Saatnya membaca, judulnya adalah Bahasaku Bahasa Indonesia. Setelah berdiskusi di kelas tentang keragaman anak-anak Indonesia, Hana jadi tahu arti pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dia ingat ketika diajak ibunya berjalan-jalan di pusat kota Kyoto, dia dengan mudah mengenali beberapa wisatawan dari Indonesia, bukan dari ciri fisiknya, melainkan dari perbincangan mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Bertemu dengan sesama orang Indonesia di negeri asing rasanya seperti bertemu saudara atau teman lama. Hana ingin tahu mengapa bahasa Indonesia yang disepakati menjadi bahasa nasional dan bukan bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Sejak kapan bahasa Indonesia dipakai secara luas sebagai bahasa nasional? Beruntung Bu Pertiwi bersedia mencarikan artikel yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Hana tersebut. Bu Pertiwi ingin tahu apakah artikel tersebut sudah cukup menjawab rasa penasaran Hana atau Hana memerlukan artikel yang lain. Sekarang bantu Hana mencari informasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya tentang bahasa Indonesia. Pertama, pahami pertanyaan-pertanyaan Hana berikut ini dan carilah kata kuncinya. Setelah itu bacalah artikel tentang sejarah bahasa Indonesia dengan cepat dan tanda informasi yang bisa menjawab pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab. Kamu harus mencari informasinya, jawabannya di baris keberapa. Nah, sebelum itu, ayo kita baca teksnya terlebih dahulu. Sekilas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dilakukan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ada di bab 15 pasal 36. Secara teknis, yang disebut bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Penamaan bahasa Indonesia semata untuk mengemban visi persatuan nasional. Pada era kebangkitan nasional, nama Indonesia yang berasal dari kata Hindus atau Hindia, dan Nesia yang berarti kepulauan, sudah banyak digunakan sebagai nama-nama organisasi anti-kolonial. Pada awal abad ke-20, politis etis yang diterapkan oleh Belanda mampu mendidik tokoh-tokoh bumi putra yang semakin sadar akan eksploitasi pemerintah Belanda atas tanah milik pribumi. Kaum terdidik yang menguasai bahasa Belanda ini sadar bahwa keterampilan berbahasa Belanda hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Selain itu, penggunaan bahasa Belanda tidak meluas karena para pemuda ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena pada saat itu bahasa Melayu sudah dikenal sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Lingua franca adalah istilah yang artinya bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa Melayu digunakan secara luas oleh para pedagang di Kepulauan Nusantara. Penutur bahasa Melayu memang tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, yang merupakan bahasa mayoritas pada saat itu. Namun bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyebar di seluruh Nusantara. Alasan lain dipilihnya bahasa Melayu adalah karena bahasa ini tidak mempunyai tingkat tutur seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Bahasa Melayu cikal bakal bahasa Indonesia yang sifatnya egaliter atau setara, tanpa tingkatan tertentu bagi penuturnya. Bahasa ini sederhana dan tidak menganggap satu kelompok lebih tinggi derajatnya dibandingkan kelompok yang lain. Karena itu bahasa Indonesia adalah bahasa yang sukses menjadi bahasa pemersatu bangsa. Setelah kita baca teks, baru kita jawab pertanyaannya. Pertama, sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Informasi jawaban ada di baris pertama. Lalu yang kedua, bahasa apa yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia?
Itu ada di kalimat ke-8. Dan kamu lanjutkan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan informasi dari teks sebelumnya ada di baris keberapa. Dalam kegiatan ini, kalian bisa menemukan dan mengidentifikasi informasi pada paragraf dalam bacaan. Di sini ada kosakata baru, ada kata-kata sulit yang belum kalian pahami. Gunakan kamus untuk mencari kata-kata berikut ini, lalu buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut, tulis di buku tulis kalian. Kalimat barunya ada berikrar, bertumpah darah, tekad, dikukuhkan, mengemban, kolonial, politik, etis, bumi putra, egaliter, penutur, tingkat tutur, dan cikal bakal. Contoh kata barunya adalah lingua franca. Arti menurut kamus, bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi di antara kelompok masyarakat yang mempunyai bahasa yang berlainan. Kalimat dengan kata baru, apabila kita berpergian ke luar negeri, akan mudah kalau kita dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Di banyak negara di dunia, bahasa Inggris telah diakui sebagai lingua franca internasional. Saatnya bahas bahasa. Kita akan belajar beberapa jenis surat. Di antaranya ada surat resmi. Pada hari pertama masuk sekolah, Hana mendapat surat undangan untuk kedua orang tuanya. Sampai di rumah, dia membaca surat tersebut. Di atas surat itu ada namanya kop surat, pemerintah kota pesisir, dinas pendidikan SD Negeri Gaharu, kemudian ada alamat. Ada nomor lampiran dan hal surat undangan yang terhormat wali murid Hana di kota pesisir. Dengan hormat kami mengharap kehadiran Bapak Ibu wali murid dari Hana kelas 6 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang guru BP SD Gaharu, keperluan pengurusan administrasi siswa baru. Dimohon untuk membawa berkas Ananda Hana berupa fotokopi akta lahir, kartu keluarga, rapor dari sekolah lama, dan pos foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Setelah membaca surat tersebut, Hana menelpon ibunya yang masih bekerja di kantor. Dia ingin memastikan bahwa ibu atau ayahnya bisa memenuhi undangan tersebut. Perhatikan isi surat resmi tersebut, informasi apa yang paling penting, bermain peranlah dengan teman sebangku, satu orang menjadi Hana dan yang lain menjadi ibu Hana. Surat undangan dari sekolah termasuk ragam surat resmi. Surat ada 2 macam, ada surat resmi atau dinas dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perorangan yang isinya perihal kedinasan. Contoh surat resmi adalah antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan nota dinas. Bahasa yang digunakan surat resmi adalah bahasa baku yang singkat, lugas, dan tidak bertele-tele. Kalau surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi, ditujukan ke perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga. Contoh surat pribadi adalah surat kepada teman atau saudara, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat undangan pesta. Nah, ini ada beberapa bagian surat resmi, ada kop surat atau kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, perihal surat, tujuan, salam pembuka, isi, penutup, dan identitas pengirim. Yang dimaksud kop surat itu adalah yang pemerintah kota pesisir selatan sampai dengan Jalan Pemuda, yaitu alamat dari SD tempat Hana sekolah. Lalu ada tanggal surat 15 Juli 2019. Ada nomor surat, lampiran surat, dan perihalnya itu satu jalan. Tujuan surat yaitu wali murid Hana di kota pesisir. Salam pembuka ada dengan hormat, kemudian ada isi surat, penutup surat, dan salam penutup. Identitas pengirim itu biasanya ada di paling bawah surat. Jadi kamu harus paham bagian-bagian dari surat resmi ini. Membaca, Hana mendapatkan surel atau surat elektronik dari Lani, teman lamanya yang tinggal di Sydney, Australia. Ada pengirimnya, kemudian ada penerimanya. Penerima dan pengirimnya itu melalui email. Subjeknya yaitu ada aku kangen. Hai Hana, apa kabar? Ibu menyuruhku menulis email atau surel untukmu dalam bahasa Indonesia. Semoga tidak terlalu kaku ya, kita bisa sama-sama belajar. Sudah 2 tahun sejak kamu meninggalkan Sydney, rasanya kangen sekali. Aku baru saja pulang dari sholat Idul Adha di gedung olahraga Markfield. Ini bukan tempat sholat id yang sama seperti ketika kamu masih ada di sini, tapi ya memang sama-sama menyewa gedung serbaguna. Pesertanya masih sama, orang-orang Indonesia yang bekerja atau sekolah di sini. Beberapa di antaranya teman-teman baru. Bagaimana suasana lebaran di Indonesia? Pasti lebih seru ya. Aku ingat dulu waktu kecil ikut menonton penyembelihan sapi.
Aku ingat kalau aku takut sekali itu, tapi aku jadi tahu asal daging yang kumakan dan jadi lebih sadar untuk memperlakukan binatang dengan baik. Kamu sudah tahu kalau di sini tetap tidak diperbolehkan menyembelih sapi sendiri, hanya rumah jagal tersertifikasi yang diperbolehkan. Tahun ini orang tuaku berdonasi untuk kurban yang mengirimkan daging-daging ke kalengan ke negeri rawan seperti Yaman. Apa acaramu setelah sholat Id? Acara kami tidak berubah, masih sama seperti ketika kamu masih tinggal di sini. Pesta barbeque di Taman McNally. Kamu tahu kan kalau kakakku Padma seorang vegetarian, dia kan aktivis lingkungan. Katanya peternakan sapi dan domba menyumbang banyak sekali gas metana yang berpengaruh ke pemanasan global. Dia tidak mau makan daging lagi, tapi tetap ikut kami pesta barbeque. Kak Padma memanggang sate tempe, terong, zucchini, dan jamur portobello. Ternyata rasanya cukup enak. Kak Padma menawariku untuk mencoba menjadi vegetarian selama 2 hari dalam seminggu. Mungkin aku akan coba kapan-kapan. Bagaimana sekolah barumu? Apa kamu sudah punya banyak teman? Kurasa kamu akan gampang dapat teman karena kamu manis dan baik hati. Aduh, aku jadi kangen sekali padamu. Aku kangen main di pantai dan kemah bersamamu. Semoga akhir tahun ini keluargaku bisa berlibur ke Indonesia. Ibuku mendapat pekerjaan baru sebagai asisten dokter gigi. Gajinya lumayan katanya. Kalau kami berhemat, liburan Natal dan Tahun Baru nanti bisa ke Indonesia. Doakan ya, nanti kalau kami jadi pulang, aku akan bawakan makanan kesukaanmu di sini. Kamu kan vegemit, hahaha. Peluk cium Lani. Surat fisik dan surat elektronik yang ditulis oleh perseorangan termasuk surat pribadi. Bahasa yang digunakan bebas, tidak harus baku dan tidak harus mengikuti format tertentu. Hanya saja perlu diperhatikan kepada siapa kita menulis surat. Jika surat ditujukan kepada orang lebih tua, tentunya bahasa yang digunakan harus lebih sopan daripada surat untuk teman sebaya. Kalian bisa melihat perbedaan penggunaan bahasa itu dalam contoh surat Lani kepada nenek dan kakeknya berikut ini. Masih dari Lani, Tu Ratih Sabri, subjeknya adalah salam rindu. Assalamualaikum, apa kabar nenek dan kakek? Kami sangat merindukan kakek dan nenek di tengah-tengah perayaan Lebaran ini. Sebagai penawar rasa kangen, ibu menyarankan untuk menulis surat ini buat kakek dan nenek. Kami baru saja pulang dari sholat Idul Adha di gedung olahraga McLeanville. Ini memang bukan seperti tempat sholat Id di Indonesia yang biasanya menggunakan lapangan sekitar masjid. Pesertanya kebanyakan orang Indonesia yang bekerja atau sekolah di sini. Beberapa di antaranya teman-teman baru. Bagaimana suasana Lebaran di Indonesia? Kami selalu merindukan kemeriahan malam takbir di sana. Tak dapat kami lupakan juga lezatnya aneka hidangan Lebaran di rumah kakek dan nenek. Di sini kami mengadakan pesta barbeque di Taman McNally. Nenek dan kakek ingatkan Kak Padma seorang vegetarian. Padma kan aktivis lingkungan, katanya peternakan sapi dan domba menyumbang banyak sekali gas metana yang berpengaruh ke pemanasan global. Dia tidak mau makan daging lagi, tapi tetap ikut pesta barbeque. Kak Padma memanggang sate tempe, terong zucchini, dan jamur portobello. Ternyata rasanya cukup enak. Kak Padma menawari saya untuk mencoba menjadi vegetarian selama 2 hari dalam seminggu. Saya jadi ingat saat kita memanggang sate bersama-sama di belakang rumah. Semoga akhir tahun ini kami bisa berlibur ke Indonesia. Ada kabar gembira, ibu mendapat pekerjaan baru sebagai asisten dokter gigi. Gajinya lumayan katanya. Kalau kami berhemat, liburan akhir tahun nanti kami bisa ke Indonesia. Doakan kami ya kakek dan nenek. Doa kami juga selalu teriring buat kakek dan nenek. Wassalam Lani. Unsur-unsur surat pribadi itu tidak sebanyak surat resmi. Ada tempat dan tanggal penulis surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim. Kalau surat elektronik atau email, tanggal surat sudah ditulis secara otomatis oleh sistem. Tujuannya juga alamat surat. Untuk salam pembuka dan salam penutup harus kita sesuaikan dengan orang yang kita tuju. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Pertama, tinggal di manakah Lani? Lani tinggal di Sydney, Australia. Bagaimana Lani mengenal Hana? Tulis kalimat dalam surat Lani yang mendukung jawabanmu. Jadi sebelum pulang ke Indonesia, Hana tinggal sekota dengan Lani di Sydney. Yaitu katanya, ini bukan tempat sholat Id yang sama seperti ketika kamu masih ada di sini. Demikian kalimat dalam surat Lani. Nomor 3, Lani bercerita bahwa Kak Padma adalah seorang vegetarian. Apakah vegetarian itu? Jadi vegetarian itu adalah orang yang karena ada alasan keagamaan atau kesehatan tidak makan daging tetapi makan sayuran dari hasil tumbuhan. Nomor 4, tuliskan perbedaan surat Lani kepada Hana dan kepada kakek dan nenek dalam tabel ini. Untuk salam pembuka, ada surat kepada Hana, hai Hana, apa kabar? Kalau kepada kakek nenek, Assalamualaikum, apa kabar nenek dan kakek? Sapaan untuk Hana ada kamu, kemudian untuk kakek nenek, yaitu sesuai dengan ketujuan suratnya, nenek dan kakek. Kalau kata sebutan diri, ada aku. Kalau untuk kakek dan nenek, itu ada saya. Salam penutup, itu untuk Lani, untuk Hana,
itu ada peluk cium, dan untuk kakek nenek ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya menulis. Surat atau surel pribadi adalah salah satu cara untuk memberi kabar untuk orang yang kamu sayangi. Misalnya sahabatmu atau sepupumu yang lama tidak bertemu maupun nenek atau kakekmu yang mungkin tinggal di kota lain. Sekarang mari kita mencoba menulis surel atau surat elektronik. Kalian bisa memilih salah satu. Menjadi Hana dan membalas surel dari Lani, atau menjadi teman sekelas Hana dan menulis surat untuk seseorang sahabat yang bersekolah di tempat lain, atau menjadi diri sendiri dan berkirim kabar tentang bulan pertamamu bersekolah di kelas 6. Dengan menulis surat pribadi, kalian bisa membuat variasi-variasi kalimat dengan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai dengan ragam bahasa yang tepat. Nah, sekian dulu ya video kita tentang bahasa Indonesia pada bab 1 ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.